sekarang membicarakan tentang Maulidus Syafi'i. Maulidus Syafi'i yaitu tempat lahir Imam Syafi'i. Kemarin ada kesalahan sedikit tuh di atas yang tentang ibunda Imam Syafi'i ya. Jadi yang dimaksud itu kemarin Al-Baqarah ayat 282. Al-Baqarah ayat 282 itu adalah tentang, kalau kita lihat di ayatnya itu tentang hutang piutang. Bagi orang yang hutang piutang itu harusnya dicatat ya. Fal yaktub bainakum. Hendaklah kalau kita berhutang itu dicatat. Kalau kita biasa kalau utang-utangan itu janji ya. Saya pinjam duit dah, nanti saya bayar begini. Itu kalau di syariat Islam dianjurkan walaupun sama teman tetap pakai kertas atau hitam di atas putih bahasanya. Pakai tulisan supaya nanti kalau ada apa-apa yang benar ketahuan, yang salah ketahuan. Kalau ada orang yang suka ngeles, apalagi sama orang yang tukang bohong ya. Kita minjemin duit sama orang yang udah terkenal tukang bohong atau tukang nunda-nunda hutang. Nunda-nunda bayar hutang itu kita biasain pakai hitam di atas putih. Kalau orang kita nggak biasanya kenapa? Karena kesannya kayak orang pelit. Padahal di dalam hukum Islam memang kalau berhutang itu harus dicatat. Termasuk Islam minjem duit sama Yahudi atau Yahudi pinjem duit sama Islam. Zaman dulu begitu ya. Jadi fal yaktub bainakum bil adl, hendaklah di antara kalian itu mencatat dengan adil, dengan sejujur-jujurnya. Jadi ada pihak satu, pihak dua, dan ada pihak yang menyaksikan, istilahnya gitu. Itu ayat tentang itu. Kemudian yang dimaksud itu kemarin, sebelum kita lanjut, dilihat dulu yang kemarin tuh tentang ibunda Imam Syafi'i ketika berhadapan dengan qadi di Mekah ya. Jadi maksudnya begini kemarin. Yaqulul Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, meriwayatkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar adalah yang punya Fathul Bari, syarah Sahihul Bukhari, syarah Sahihul Bukhari. Wa min zarif ma yuhka an Ummi Syafi'i minal hazki ya. Jadi dari riwayat yang luar biasa, yang indah tentang kecerdasan ibunda Imam Syafi'i ya. Jadi ibunda Imam Syafi'i juga seorang wanita yang cerdas, yang faqih, pantas punya anak seperti Syafi'i. Bahwasanya ibundanya Imam Syafi'i itu annaha syahidat inda qadi Makkah ya. Wa ukhra ma'a rajulin. Jadi ada ibunda Imam Syafi'i beserta satu orang wanita, beserta satu orang laki-laki, 3 orang. Kemudian fa'aradal qadi ayyufarriqa bainal mar'atain. Kemudian 2 orang wanita ini, yang salah satunya ibunda Imam Syafi'i itu tidak dipakai sebagai saksi gitu. Jadi ketika menjadi saksi bagi qadi, hakim dalam suatu kasus, suatu perkara gitu. Jadi kalau orang dulu disebutnya qadi itu penentu perkara. Kalau sekarang itu hakim, tapi kalau di kita hakim itu artinya di pengadilan. Kalau zaman dulu qadi itu di satu sisi dia hakim juga yang biasa menghadapi masalah, di satu sisi dia seperti wali kota. Kalau qadi zaman dulu ya. Jadi qadi itu diambil daripada kata qada, yang menentukan hukum. Sifatnya seperti wali kota, di satu sisi menentukan hukum negara, di satu sisi juga dia menentukan hukum agama. Sama kayak yang punya Fathul Qorib, kitab Fathul Qorib Matan Abi Syuja, itu qadi, seorang qadi. Dia seorang pemerintah juga, tapi juga seorang umaro juga seorang ulama, pemerintah juga, ulama juga. Hebatnya orang dulu begitu, apalagi kalau mereka hidupnya di Mekah, di Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah, begitu juga ada di Basrah, di Kufah, di Irak. Itu selain dia sebagai pemerintah, dia juga sebagai ulama. Makanya pengarang Fathul Qorib itu bisa bikin bab faraid, bab warisan ya. Bisa bikin bab kisos, tentang kisos, bagaimana hukum orang yang melukai tangan orang gitu, baik sengaja atau tidak sengaja, bagaimana kalau sengaja hukumnya, bagaimana kalau tidak sengaja hukumnya. Begitu juga bagi orang yang membunuh, mencuri, itu ada hukum kisos. Itu yang bikin pemerintah juga sekaligus ulama. Kalau kita kan enggak, pemerintahnya biasanya bukan ulama, dan ulama biasanya bukan pemerintah. Makanya kalau di kita itu dibiasakan bersinergi antara ulama dan umara.
Nah, ketika ibunda Imam Syafi'i beserta satu wanita yang lain beserta satu orang laki-laki, nah itu si Qadi ini, Qadi Mekah, memisahkan antara dua perempuan ini, maksudnya salah satunya doang dipakai ya. Faqalat lahu Ummu Syafi'i, kemudian ibunda Imam Syafi'i ini komentar sama si Qadi tadi, laisa laka dzalik, kamu nggak boleh begitu ya. Jadi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, karena dua orang perempuan itu menduduki satu makom laki-laki. Jadi ketika butuh saksi dua orang laki-laki tapi nggak nemu lagi nih satu laki-laki, maka yang satu laki-laki diganti dua orang perempuan, gitu maksudnya. Jadi satu laki-laki dan dua orang perempuan, derajatnya sama aja sama dua laki-laki. Kata ibunda Imam Syafi'i, laisa laka dzalik, kamu nggak boleh begitu, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman, antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra ya. Ketika salah seorang di antara kalian itu salah menentukan hukum, maka yang satu bisa ngingetin, gitu maksudnya. Disitulah kealiman ibunda Imam Syafi'i membaca ayat di hadapan Qadi ya. Jadi ibunda Imam Syafi'i ngomong begini, jangan kamu memisahkan dua wanita ini dong antara saya dengan dia, dua-duanya harus dipakai. Kenapa? Karena salah satunya kalau saya salah dia ngingetin, kalau dia yang salah saya bisa ngingetin, gitu. Nah, begitu juga ketika kita berhutang itu kalau kita A sama B berhutang, hutang piutang, A minjemin ke B atau B minjemin ke A, maka harus ada pihak ketiga yaitu C. C itu sebagai bahasanya kalau di surat itu yang mengetahui ya. Misalkan kita pinjam hutang 10 juta sama di sini misalkan sepuh siapa, kita pinjam sama dia, maka kita panggil Pak RT, Pak RT saya mau pinjam duit nih sama Haji ini, tolong disaksikan mengetahui RT 11, cekrek. Itu disunahkan kayak gitu kalau jumlah hutangnya besar ya. Apalagi udah sampai puluhan juta. Jangan sampai nanti begini, kita berhutang tiba-tiba mental orang yang memberi piutang ini mental lintah darat, tanpa sepengetahuan kita dia berharap bunga, tiba-tiba kita dituntut, padahal kita perjanjiannya nggak begitu kan, minjem duit mau balikin sama jumlahnya. Tiba-tiba emang ini orang dasarnya licik, kemudian dia ngakalin, sementara di satu sisi nggak ada tulis menulis gitu. Terus dia main hukum, dia berduit, punya, bisa sewa kuasa hukum segala macam, bisa repot nanti kalau dipalsukan, dia bikin surat palsu, terus kita difitnah bahwa itu tulisan kita bertanda tangan bahwa kita mau bayar hutang plus bunganya, kan bisa aja nggak tahu ya. Makanya kalau kita minjem duit jangan diam-diam kalau jumlahnya besar, kalau bisa panggil orang yang bijaksana, baik itu tokoh agama atau itu tokoh umara, Pak RT atau Pak RW, itu penting ya. Dan bukan cuma hutang yang besar doang, hutang kecil juga disunahkan itu pakai katib, pakai penulis gitu. Tapi kalau kita nggak biasa, saling percaya aja. Cuman resikonya begitu kalau saling percaya, begitu ada penunda-penundaan kita dongkol ya. Akhirnya jadi berantem, akhirnya menyebabkan putusnya silaturahim. Nah di situ jadi tujuan Allah itu menetapkan hutang itu harus pakai katib, penulis, tujuannya biar enggak saling bermusuhan sebenarnya. Jadi tujuannya bagus. Jadi aturan syariat itu dibikin ketat, tujuannya juga ngejaga kita juga. Karena sifat manusia itu dinamis. Kalau lagi baik-baik, kalau lagi nggak enak, tahu-tahu ingkar janji. Ya. Kadang-kadang yang memberi hutang ingkar janji. Tadinya mau ngelunasin sesuai dengan hutang, tahu-tahu minta lebih. Lu bayar kelamaan, udah lewat 5 tahun, tambahin dah. Cuman nggak boleh, dosa. Tapi kalau kita sendiri yang tahu diri, kita dipinjemin duit terus kita balikin 10 juta, tahu-tahu kita baru bisa balikin 2 tahun karena modalnya baru muter, baru dapat untung. Kita balikin 10 juta plus kita kasih 2 juta karena udah kelamaan lebih dari 2 tahun, tapi berdasarkan kebaikan tanpa ada akad sebelumnya, maka itu bukan riba, namanya hadiah. Dengan kita punya pikiran gini, dalam waktu 2 tahun uang itu bisa terjadi inflasi atau turun nilai. Maka dalam waktu 2 tahun 10 juta yang dulu 2 tahun lalu dengan 10 juta sekarang bisa aja nilainya jadi berkurang. Jadi kita balikin 10 juta 2 tahun ke depan, bisa aja nilainya sama aja dengan 8 juta pada hari itu gitu. Karena tiap hari uang itu selalu berubah-ubah. Maka dengan kebaikan kita balikin, tambahin 2 juta, boleh, hukumnya bukan riba. Mengapa kita kalau duit itu standarnya emas dan perak? Karena emas dan perak cenderung stabil. Jadi dulu zaman Soekarno gini,
dulu kan duit sebenarnya pakai koin, pakai emas dan perak. Ketika dari pihak bank sentral atau dari Yahudi, kelompok internasional bikin uang kertas, ya, jadi sejarah uang kertas itu rumit dulu. Begitu mau bikin uang kertas di Indonesia, mau dipakai uang kertas, mau dihapus yang namanya duit kepingan, duit emas perak dulu masih ada. Ya. Kemudian Soekarno ini bingung, presiden pertama, nanya ke para ulama. Ya, ini ada sejarahnya, kita bisa lihat di kitab-kitab sejarah. Salah satunya kita bisa lihat, ini bukan orang Indonesia yang bersaksi, tapi ulama dunia, namanya Syekh Imran Nazar Hussein. Ya. Syekh Imran Nazar Hussein itu punya faham Islam eskatologi namanya, ya. Islam eskatologi atau Islam akhir zaman. Jadi dia membicarakan tentang akhir zaman ini, tanda-tanda kerusakan akhir zaman. Salah satunya adalah permainan keuangan di dunia, ya, permainan keuangan di dunia, bahwa keuangannya dipegang oleh Yahudi. Dia cerita tuh tentang Soekarno, hebat tuh Syekh Imran Nazar Hussein, dia ulama Suriah, ya. Jadi bukan orang kita yang bersaksi, tapi orang yang bersaksi tentang kehebatan Soekarno, presiden kita itu orang luar. Ketika mau diganti dari uang kepingan ke uang kertas, Soekarno bingung nih, karena nggak boleh, itu kertas itu kan sebenarnya bukan duit. Yang kita pahami duit itu di dompet, itu bukan duit, artinya nggak ada nilainya. Buktinya kalau dirobek nggak bernilai, bener nggak? Misalkan duit nih robek, coba ada 100.000, segitu berharganya 100.000, tetap aja itu cuma selembar, begitu robek nilainya nggak ada kan. Ya, kalau cuma 10.000 kadang-kadang pom bensin masih mau robek, kita tambal pakai nasi atau pakai solatif. Tapi kalau 100.000 pakai solatif, coba deh, nggak bakal mau, karena pom bensin tahu rugi, ya. Artinya dengan disolatif itu berarti duit itu udah rusak, karena nilainya besar, pasti ditolak. Kalau cuma 10.000 dimaklumin, karena mungkin kasihan sama kita, apalagi dilihat motornya dekil misalkan kan, wah kasihan dah, sedekah 10.000 apalah artinya kan gitu. Kadang-kadang di Alfamart juga gitu, boleh, kadang-kadang nggak boleh. Kadang-kadang di warung kita belanja duit jelek, ya kalau yang baik diterima 20.000 robek gitu, karena kasihan sama kita. Tapi coba 50.000 atau 100.000 pasti ditolak, padahal itu 100.000. Cuman karena dia sifatnya itu cuma kertas, bahasanya cuma kertas, maka ketika terjadi kerusakan udah nggak bernilai. Makanya duit yang di dompet itu, duit yang di rumah kita itu bukan duit hakikatnya, itu hanya wakil dari duit. Jadi sifatnya seperti cek. Kita kalau mau tahu sejarahnya duit, jadi duit yang kita pegang, yang lembaran itu tuh bukan duit, tapi itu cek, ya, dengan dicap dengan sedemikian rupa pakai logo negara dan sumpah segala macam, dan juga bahannya bahan yang tidak bisa dipalsukan, karena kalau bahan yang gampang ya gampang dipalsuin dong. Itu sedemikian. Jadi duit yang kita pegang hakikatnya itu bukan uang, bukan alat tukar, tapi itu adalah wakil dari alat tukar yang tadinya berupa emas dan perak gitu. Nah, ketika Soekarno ini bingung gimana nih pakai uang kertas, boleh nggak hukumnya, dinanya para ulama. Salah satunya beliau bertanya kepada Mbah Hashim Asy'ari. Itu hebatnya ya. Jadi tentang uang kertas bagaimana nih, tentang hukum uang kertas. Saya mau Indonesia terlanjur, apa bahasanya, kita nih Indonesia nggak bisa tanpa mengikuti alur dunia. Salah satunya adalah perubahan dari uang keping kepada uang kertas. Hukumnya gimana? Itu ada sejarahnya. Lalu ulama bilang begini, jika itu uang disepakati sebagai nilai tukar, maka hukumnya haram. Tapi jika itu uang disepakati sebagai cek, hukumnya seperti cek yang kalau ditukar bisa mencairkan emas. Jadi uang itu sebenarnya emasnya. Nah, baru di situ uang itu sah. Jadi kita menakar uang kertas itu harus dengan emas. Ketika uang itu boleh ditukar menjadi emas, maka itulah namanya uang gitu. Maka disepakati, jadi nilai tukar itu harus pakai uang emas dan perak. Ketika 100.000 ini dapat berapa gram, atau sekarang 1 gram 500.000 atau 700.000, maka itu uang itu sebenarnya. Sekarang emas rusak, ketumbuk atau jatuh ke comberan atau kena apa aja, bahkan dibakar, tetap aja itu emas. Walaupun dia pecah terbelah dua, tetap itu emas, dijual tetap laku. Tapi kalau duit gitu. Jadi hakikatnya uang itu adalah emasnya. Jadi nilai tukar itu adanya di emas dan perak, bukan di lembaran. Nah, ketika lembaran itu disepakati sebagai cek atau alat yang mewakili emas, ketika alat itu boleh ditukar oleh emas, maka itulah uang, dan uang itu boleh dipakai, kata para ulama tuh menjawab pertanyaan Soekarno.
Akhirnya disitulah sejarah ketika Pak Soekarno pertama kali pakai uang kertas ya. Jadi nanya dulu sama para ulama, nggak sembarangan, nggak main ikut-ikutan permainan orang Yahudi. Kenapa tujuan orang Yahudi bikin uang kertas? Itu memang licik. Kalau kita lihat sejarahnya Syekh Imran Nazar Hussein, ada, kalau di Indonesia ada namanya Profesor Dr. Zaim Saidi, itu ahli keuangan Indonesia. Beliau masalah syariat kontemporer, keuangan kontemporer beliau ngerti, masalah hukum fikih, masalah keuangan, masalah bunga, masalah kredit, masalah apa aja itu kita bisa lihat di YouTube tuh. Namanya Profesor Dr. Zaim Saidi ya. Itu beliau ahli dalam hal itu. Walaupun dalam hal madhab fikih beda sama kita, dia bukan orang kita ya. Tapi bolehlah kalau belajar syariat keuangan kita bisa lihat YouTube-nya dia, namanya Profesor Dr. Zaim Saidi. Jadi tujuannya Yahudi memang begitu, supaya uang kertas itu kalau rusak orang nggak bisa jual beli, sehingga jadi miskin, jadi bangkrut. Kalau kebakar orang jadi nggak punya duit. Tujuannya tadinya begitu emang ya. Makanya kita uang kertas kita itu beda bahannya dengan uang yang ada di Eropa. Kalau di Eropa bahannya lebih kasar, kalau nempel di celana jeans dia rusak ya, itu bisa pudar. Tapi kalau uang kita terbuat dari kapas, bukan dari kertas. Kalau di Eropa pound sterling itu kertasnya uang itu dari kertas polimer atau apa bahasanya. Itu kalau di celana jeans terus kepanasan itu nempel, begitu diangkat lengket, rusak ya. Makanya keuangan Peruri yang percetakan kita nih Indonesia, Peruri perusahaan uang Republik Indonesia, perusahaan cetak uang, itu karena kebiasaan orang Indonesia ini naruh apa-apa sembarangan, termasuk naruh duit. Jangan sampai begitu pakai celana jeans, duitnya itu begitu diangkat hilang nilainya karena udah berubah, rusak. Maka inisiatif dari Peruri bikin uang pakai bahannya kapas. Kenapa? Karena kapas walaupun lecek dia masih bisa ngikutin alur ya. Kita duduk bagaimana mau kita cocok gini. Tapi kalau uang dulu kayak uang, kalau kita pernah main tuh main sama orang-orang yang suka begadang malam, itu ada uang Soekarno itu pakai kertas bahannya ya. Kalau pernah dengar uang Soekarno yang ada tulisan kun fayakun, itu kalau di gini nih tek, terus kita lepas itu balik lagi, saking bagusnya tuh. Itu masih pakai kertas. Tapi uang yang sekarang itu bahannya kapas ya. Supaya apa? Supaya orang Indonesia ini kan sembarangan kalau naruh apa-apa, kalau kesiram nggak langsung luntur, kalau di keinjak nggak langsung patah, itu tujuannya. Tapi kalau kertas sudah pasti gampang patah ya. Kayak buku sekalinya patah udah jelek, rusak ya. Tapi kalau uang kita tuh lecoknya bagaimana masih tetap kelihatan seperti uang karena dari kapas, lentur ya. Itu salah satu hukum ya, masalah hutang piutang dan lain sebagainya. Jadi Ibunda Imam Syafi'i itu hebatnya adalah mengatakan tujuan dua wanita berada di sini adalah jika saya salah maka saya diingatkan, jika dia yang salah maka saya ingetin ya. Itu pentingnya ketika kita hutang piutang atau segala macam yang berkaitan dengan keuangan, karena repotnya nanti akan terjadi permusuhan dan lain sebagainya ya. Begitu juga masalah warisan, makanya orang dianjurkan kalau mau mati itu kalau nggak mau ribut urusan waris langsung aja dihibah, dibagi-bagi gitu sebagian. Tapi kalau terlanjur mati belum bagi-bagi ya namanya warisan. Dan warisan itu juga nanti ada hukumnya. Bagaimana kalau nanti abang dan adik terus punya adik perempuan, terus abang dan adik nih kayak saya sama Padli punya adik kan perempuan, misalkan punya warisan sekian miliar, misalkan tanah gede, terus bersepakat nih punya adik perempuan kan dapat separuh dari saya, dari jumlah laki-laki. Misalkan saya dapat 100 miliar, maka ada yang perempuan dapatnya 50 juta, 50. Saya 100 juta, maka dia 50 juta tuh yang perempuan. Nah terus usul nih dari Padli, gimana kalau adik kita yang perempuan ini kasih ratain 100 juta ya, kasih ratain 100 juta, boleh nggak tuh hukumnya dalam fikih ya? Itu namanya suluh ya, berbuat baik, hukumnya boleh ya. Tapi dengan syarat terjadi kesepakatan ya, antara semua pihak, baik yang dapat warisan, bapak, ibu atau segala macam, dan juga yang dibagi gitu. Sekarang kita yang bikin jadi pertengkaran adalah anak wanita pengen disamain sama laki-lakinya juga saklek cinta dunia, akhirnya jadi ribut ya. Laki-laki pakai dalil agama, perempuan pakai dalil keadilan, ada ribet, rumit di situ, akhirnya berantem. Padahal kalau pakai hukum Islam ya perempuan separuh dari laki-laki sebenarnya.
Tapi kan ada juga namanya hukum sulh ya. Sulh itu artinya berbuat kebaikan, islah, kalau bahasa kita islah ya. Cuman kalau islah itu terkesan kayak orang berantem kita damaikan, itu namanya islah. Tapi kalau dalam ilmu waris namanya sulh ya. Sama pakai shad lam ha. Sulh itu disamaratain aja antara anak perempuan dengan anak laki, sama rata dibagi. Itu dengan syarat semuanya rela ya. Begitu juga begini, kita punya saudara miskin misalkan, terus dia punya konternya kecil, cuman 2 meter atau 4 meter dah ya, nggak mungkin kalau 2 meter, 4 meter, 4 kali 4 kan kecil banget tuh. Nah konternya itu masih ada nilai waris, di situ masih ada saudara-saudaranya. Tapi karena dia ini yang punya konter ini, konter HP ya maksudnya, karena yang punya konter ini orang susah, akhirnya saudara-saudara sepakat, udah konter bagi dia aja dah, nggak usah ribut urusan gitu, bagi aja, kasihan karena buat usaha. Itu boleh hukumnya. Jadi jangan melulu kita memakai syarat terus kita udak tuh konter yang cuma 4 meter, dihitung dulu dapat berapa, tuh jadi ribet. Kecuali nilainya besar, misalkan di pinggir jalan Buncit Raya, itu lain lagi ceritanya. Konter segede gitu nilainya udah berapa, nah itu boleh dihitung warisan. Tapi kalau kita tahu nilainya nggak seberapa, terus kitanya sendiri udah kaya, udah jangan diaduk-aduk sama gitu daripada ribut. Nah, itu banyak kasus orang jadi berantem gara-gara nggak paham dalam urusan agama. Ada yang ngaku-ngaku pakai fikih, ada yang ngaku-ngaku pakai ilmu sosial, dua-duanya nggak ngerti, ya repot. Yang pakai fikih kesannya kayaknya benar, yang pakai sosial kesannya benar ya, karena dua-duanya merasa benar ya jadi berantem. Nah, itu repotnya. Maka di sini pentingnya ilmu hati. Belajar ilmu hati itu tasawuf penting di sini, karena ketika kita merasa benar dalam hal fikih, belum tentu dalam ilmu tasawuf itu benar-beneran ya. Bisa jadi kalau kita paksakan itu benar dalam fikih, bisa jadi merusak hati kita ya. Jangan mentang-mentang dalam hukum fikih kita menang terus kita paksakan sehingga orang jadi sengsara, itu nggak boleh juga. Faraja al-qadi laha fi dzalik, kemudian si qadi itu roja'a, menarik ucapannya. Roja'a itu kembali, artinya menarik ucapan. Wa hadza far'un gharibun wastinbatun qawi, itu adalah kehebatan cara berpikir dan cara keputusan yang luar biasa ya. Kehebatan berpikir ibunda Imam Syafi'i ya. Itu sedikit kemarin ada agak salah ngerti. Maulidus Syafi'i, kemudian maulid itu adalah isi makan ya. Walada yaridu wiladatan fahuwa walidun wa zaka maulud ya. Ketika kita bilang maulud Nabi, maulud itu artinya yang dilahirkan. Jadi ketika orang mengatakan maulud artinya ngomongin tentang Rasulullah, yaitu orang yang dilahirkan. Ketika kita ngomongin maulid itu masa. Jadi kalau kita mau ngapain lo mau maulid, maulid itu berarti ngomongin masa atau hari kelahiran Rasulullah. Tapi kalau maulud yang diomongin adalah Rasulullahnya, maknanya sama aja sebenarnya. Maulid dalam ilmu nahwu disebutnya isim makan atau isim zaman, yaitu hari lahir atau tempat lahir Imam Syafi'i ya. Maulidus Syafi'i, hari lahir atau tempat lahir Imam Syafi'i. La khilafa bainar rawati ya, kalau tulisan kayak gini itu dibacanya rawat ya. Ini isim fa'il jamaknya ya. Jadi ada rawi, ketika di jamak dibacanya ar-rawat ya. Ada nuhat ya. Nuhat itu ahli nahwu ya. Fahuwa nahin, kemudian di jamak jadi nuhat nahwu ya. Kemudian nanti ada lagi kayak qurra ya. Qurra itu artinya qari'un, orang yang baca Quran. Kalau ketika dibilang qurra berarti para pembaca Quran. Jadi pakai wazannya fu'alun, qurra. Kalau rawat pakai wazan fa'al, rawat. Jadi ada wazan fu'al, ada wazan fa'al. Itu bentuk jamak dari isim fa'il ya. Jamaknya jamak mutlak, jamak yang jamak ya, jamak secara keseluruhan. La khilafa bainar rawat, tidak ada khilaf, yaitu perselisihan di antara para ahli rawi ya. Rawi itu riwayat, fi anna Syafi'i, tentang bahwasanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wulida sanata apa tuh 150 mi'ah khamsin wa mi'ah 150, bacanya khamsin wa mi'ah.
Wulida sanah 150, dilahirkan tahun 150 Hijriah, berarti 150 setelah hijrah Nabi Muhammad ya. Berarti sekitar 120 tahun setelah kematian Rasulullah. Hijrahnya Nabi itu usia berapa? Usia berapa? 55 tahun ya, 55 tahun. Berarti sekitar 130 sampai 140 tahun setelah kematian Rasulullah. Karena di Madinah Rasulullah itu 10 tahun kan. Jadi 140 tahun setelah kematian Nabi lahirlah Imam Syafi'i. Wahia as-sanatul lati mata fiha Abu Hanifah. Tahun 150 ada tahun di mana di situ wafat Imam Abu Hanifah. Mata, bahasa Arabnya mata, artinya mati. Ya, kalau kita bilangnya meninggal. Kalau orang Arab mata itu udah biasa, mati ya mati biasa. Ya. Ada lagi bahasa yang lebih sopan tuh tuwufiya, diwafatkan, sama aja sebenarnya. Jadi pada tahun Imam Abu Hanifah wafat, di tahun itu Imam Syafi'i lahir. Unik tuh ya. Imam Abu Hanifah wafat, lahirlah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i nggak ketemu sama Imam Abu Hanifah, tapi Imam Syafi'i ketemu sama Imam Malik. Yang mana Imam Malik juga belajar juga ke Abu Hanifah. Maksudnya Imam Malik mengalami masa Abu Hanifah. Ada yang bilang Imam Malik nggak belajar sama Abu Hanifah, tapi hanya tahu mazhabnya Abu Hanifah saja ya. Karena Abu Hanifah kalau nggak salah adanya di Basrah. Yaqumul Imam Nawawi, berpendapat Imam Nawawi fi kitabih Tahdzibul Asma' wal Lughat, dalam kitabnya Tahdzib Asma' wal Lughat. Jadi Imam Nawawi punya kitab yang tebal, sangat banyak halamannya, membicarakan tentang nama-nama dan bahasa-bahasa. Itu kehebatan Imam Nawawi. Jadi, membahas nama-nama yang terkenal para ulama dan juga bahasa-bahasa lughat, termasuk bahasa-bahasa Quran. Dan juga istilah-istilah dari luar. Ajma'u ala annahu, bahwasanya bersepakat mereka, yang dimaksud para ulama, ala annahu, bahwasanya ai asy-Syafi'i, bahwasanya beliau yaitu Imam Syafi'i, ai itu istilahnya atau ya. Annahu, bahwasanya beliau, ai yang dimaksud adalah Syafi'i. Jadi ai itu artinya yang dimaksud. Kalau kita suka dengar orang baca kitab, ai yang dimaksud ya. Yang dimaksud beliau itu adalah Imam Syafi'i. Wulida sanata khamsin wa mi'ah, dilahirkan pada tahun 50 dan 100, maksudnya 150 kalau orang bahasa Arab gitu memang. Khamsin 50, wa mi'ah dan 100, jadi 50 setelah 100 gitu maksudnya, jadi 150. Wahia as-sanatul lati tuwfiya fiha Abu Hanifah, yaitu tahun diwafatkan Imam Abu Hanifah. Nah, ini pakai bahasa yang lembut, tuwfiya, diwafatkan. Jadi dibacanya tuwfiya. Tuwfiya itu fi'il majhul ya. Asalnya tawaffa, takallama yatakallamu, tawaffa yatawaffa ya. Tawaffa karena ya yang terakhir itu termasuk fi'il yang mu'tal, maka dibacanya tawaffa yatawaffa. Tawaffa ketika di majhul dibacanya tuwfiya, diwafatkan. Kalau tawaffa artinya wafat ya, wafat dengan sendirinya, tawaffa wafat. Tapi kalau tuwfiya diwafatkan ya, maknanya sama aja. Maknanya diwafatkan dengan wafat ya sama-sama mati. Diambil dari kata tawafat itu artinya sempurna. Orang yang mati itu kan sudah sempurna hidupnya. Nikmatnya sudah selesai, takdirnya sudah selesai, sudah ketemu takdir, makanya dibilang wafat, sempurna. Mata, mati sama aja. Jadi kalau ada orang berpendapat, saya pernah dengar namanya Syekh siapa? Yang Al-Katiri itu, yang hitam orangnya, yang jadi komentator film Umar bin Khattab di MNC TV, siapa namanya? Syekh Al-Katiri, tahu nggak? Lupa. Nah, itu kan pernah ke Darul Islah tuh ya. Itu ceramah waktu itu, kalau ngomong-ngomong ulama jangan ngomong mati, ngomongnya wafat. Apa gini, jangan bilang wafat, bilangnya meninggal. Wafat itu ya bahasa Arab, meninggal itu bahasa Indonesia, dia juga, paham nggak?
Jadi kata beliau, jangan ngomong wafat, nggak sopan, ngomongnya meninggal. Lo wafat itu ya artinya bagus, artinya sempurna ya. Orang yang wafat itu artinya sempurna. Ketika orang udah mati ya sempurna nikmatnya. Dia bilang wafat, jangan ngomong wafat sama ulama, bilangnya meninggal. Ya sama aja, wafat itu bahasa Arab, meninggal bahasa Indonesia. Mungkin maksudnya gini kali, jangan ngomong mati ya. Mungkin maksud dia karena dia sedang emosi, sedang enak ngomong, akhirnya keceplosan. Kalau jangan ngomong mati, ngomongnya wafat, nah itu lebih tepat ya. Sama ulama jangan bilang mati, bilangnya wafat, nah itu lebih tepat. Padahal kalau di Arab itu udah biasa, mata itu ketika bicara tentang Rasul juga orang ada yang bilang mati ya. Tapi kan mati dalam pemahaman Islam tuh kita udah tahu bahwa mati itu hanya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nafsu, setiap jiwa merasakan mati ya, termasuk Rasulullah juga mati ya. Cuman kalau di Indonesia memang bahasa mati nggak sopan gitu doang sebenarnya. Jadi cuma perbedaan bahasa. Nah di sini kita perlunya bijaksana. Kadang-kadang kita harus pahamin orang itu ngomong pakai bahasa apa. Ketika dia ngomong Rasulullah mati, ya dia benar dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Indonesia memang kurang sopan. Itu doang sebenarnya. Wa dzakara yaqutu fi kitabihi Mu'jamul Adibba'i. Wa dzakara, dan menyebutkan Yaqut itu nama orang ya. Dan menyebutkan yaitu Syekh Yaqut fi kitabihi, dalam kitabnya Mu'jamul Adibba. Mu'jamul Adibba itu mu'jam sama aja sama kamus ya. Adibba itu para orang-orang yang ahli adab, ahli ilmu maksudnya. Mu'jamul Adibba artinya kamus orang-orang ahli ilmu. Ini Yaqut ini nama orang, nama lengkapnya Yaqut Al-Hamawi ya. Beliau punya kitab itu banyak dalam hal kamus. Salah satunya ini kamus tentang orang-orang yang terkenal, adibba, para ulama. Ada lagi namanya Mu'jamul Buldan, itu juga punya beliau, Yaqut Al-Hamawi ya. Yaqut Al-Hamawi punya kitab namanya Mu'jamul Buldan, itu ada sekitar 5 jilid ya, atau sampai 7 jilid. Kalau Mu'jamul Adibba ini kamus tentang nama-nama para imam, salah satunya Imam Syafi'i, nama Rasulullah, Abu Bakar Siddiq gitu. Itu ada sejarahnya sama beliau. Kenapa Abu Bakar Siddiq dinamakan Abu Bakar Siddiq? Nama Abu Bakar Siddiq itu aslinya siapa? Umar bin Khattab. Kenapa dinamakan Al-Faruq? Ini itu ada. Nah kemudian ada lagi namanya Mu'jamul Buldan. Itu punya beliau juga. Mu'jamul Buldan itu adalah kamus tentang negeri-negeri. Jadi kalau ada negeri-negeri, misalkan Basrah. Kenapa namanya Basrah? Gitu. Adanya di mana tuh Basrah? Oh adanya di Irak. Ada lagi Kufah. Ada lagi Madinah. Kenapa Madinah dinamakan Madinah? Nama aslinya Madinah itu apa? Oh Yathrib gitu. Kenapa dinamain Madinah? Sejarahnya gini. Itu namanya Mu'jamul Buldan. Ada lagi negeri-negeri yang di daerah Persia ya. Kayak negeri namanya Dinawari ya. Tulisannya Dinawari. Terus ada orang Indonesia namain anaknya Dainuri. Padahal bukan Dainuri, yang benar adalah Dinawari ya. Karena hurufnya gundul, orang nyangkanya itu Dainuri. Padahal bukan Dainuri tapi Dinawari. Itu kata guru kita Habib Ali bin Yahya. Yang benar adalah Dinawari, nama sebuah negeri. Kemudian ada juga Damanhur di Mesir. Damanhur itu bukan nama orang tapi nama negeri, nama desa. Namanya desa Damanhur. Itu kemudian ada seorang syekh namanya Ahmad bin Abdul Mun'im. Ahmad punya bapak namanya Abdul Mun'im. Lahirnya di Damanhur, akhirnya dinisbatkan jadi Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im Ad-Damanhuri. Jadi Ad-Damanhuri yakni itu nisbat ya. Kayak kita nih misalkan Al-Batawi ya. Kemudian Al-Fulawi. Fulawi misalkan pulau jadi Al-Fulawi tambah ini ya. Banten jadi Al-Bantani pakai ya. Ya yang ditasydid Bantaniyu ya. Kayak Syafi'i juga sama, Syafi'i asalnya adalah Syafi', yaitu nama kakek. Kemudian dikasih ya nisbat jadi Syafi'i pakai ya. Namanya ya nisbat. Itu punya beliau Yaqut Al-Hamawi, orang luar biasa. Orang Mesir. Kalau nggak salah wafat sekitar 300 tahun yang lalu ya. Apa kata beliau di dalam kitab beliau Mu'jamul Adibba, wa anna Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i wulida fi nafsil yaum, dilahirkan persis di hari ya, nafsil yaum itu persis di hari alladzi mata fihi Abu Hanifah, yaitu hari di mana matinya Abu Hanifah ya.
Jadi Imam Yaqut Al-Hamawi bukan cuma nyebutin tahunnya, tapi hari lahirnya Imam Syafi'i persis di hari meninggal Abu Hanifah gitu ya. Itu salah satu pendapat aja ya. Nanti di belakang itu disebutkan bahwa beliau juga itu bilang ini bukan dari beliau, tapi dari seorang ulama yang bilang. Beliau dengar dari ulama juga. Kata beliau ini, kata Yaqut Al-Hamawi dalam kitabnya Mu'jamul Adiba, tapi ini bukan kata beliau Yaqut, tapi kata riwayat dari beberapa ulama ya, yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i lahir persis di hari wafatnya Abu Hanifah. Jadi bukan cuma tahunnya yang sama, tapi harinya juga sama. Tapi apakah pendapat ini kuat? Ternyata enggak ya. Walakinnal aktsarin minal ulama, akan tetapi kebanyakan dari para ulama lam ya'tamidu, mereka tidak berpegang. Lam ya'tamidu, tidak berpegang hadzal qaul, kepada pendapat ini ya. Jadi para ulama banyak yang tidak percaya bahwa Imam Syafi'i lahir di hari persis wafatnya Abu Hanifah. Tapi kalau tahunnya 150 sepakat semua. Ketika Abu Hanifah meninggal, maka Imam Syafi'i lahir di tahun itu. Tapi kalau harinya, ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama mengatakan bukan, hari ini beda ya. Hanya tahunnya saja yang sama. Faqad qala al-Hafiz al-Baihaqi, dan berkata, maka sungguh berkata Imam al-Hafiz al-Baihaqi. Hafiz al-Baihaqi ini kita tahu namanya hadis ya, muhaddisin. Kalau kita sering dengar rawahul Baihaqi. Imam al-Baihaqi adalah muhaddis yang bermazhab Syafi'i ya. Banyak muhaddis yang bermazhab Syafi'i. Al-Baihaqi, kemudian juga ada Daruqutni. Daruqutni juga mazhabnya Syafi'i ya. Muhaddis juga itu. Hadzat taqyid bil yaum, katanya itu. Hadzat taqyid, mengaitkan ini bil yaum, dengan hari ya. Mengaitkan pendapat ini, taqyid itu mengaitkan ya. Mengaitkan pendapat ini dengan hari, di mana hari tadi yang dimaksud adalah harinya Abu Hanifah meninggal, Syafi'i lahir. Lam ajidhu, saya tidak mendapati, katanya, illa fi ba'dir riwayat, kecuali pada sebagian riwayat. Yang dimaksud sebagian riwayat ini sebagian kecil daripada riwayat. Kata Imam Al-Baihaqi, saya, karena beliau ini kan pengikut Syafi'i ya, maka beliau berkomentar tentang mazhabnya ya. Mengaitkan antara hari wafat Abu Hanifah dengan hari lahir Imam Syafi'i, katanya saya tidak mendapati kecuali di riwayat yang sedikit, sebagian riwayat. Tuh di bawah tuh ada footnote keempat tuh yang tadi abis Al-Baihaqi ada 4. Itu pendapat katanya qala Abul Hasan ya, dari Rabi bin Sulaiman ya. Jadi yang ngomong itu adalah Rabi bin Sulaiman tuh di footnote-nya, catatan kakinya di bawah. Tsumma rawahu an Zubair al-Hamzani an Ali bin Muhammad bin Isa an Rabi ya. Katanya itu dari Rabi bin Sulaiman yang mengatakan Imam Syafi'i lahir tepat di hari wafat Abu Hanifah. Kemudian halaman 32-nya. Wa amma taqyidu bil am, adapun mengaitkan antara tahunnya itu ya, tahun Syafi'i lahir sama dengan tahun Abu Hanifah, fahuwa masyhur, itu memang terkenal, memang masyhur ya, baina ahli tawarikh, di antara ahli-ahli sejarah. Jadi kalau tahunnya ahli sejarah memang sepakat benar, tapi kalau harinya hanya sebagian kecil yang bilang, maksudnya gitu. Wa aurada Yaqut, dan meriwayatkan yaitu Yaqut Al-Hamawi salasata aqwalin, yaitu 3 pendapat lil Imam Syafi'i, tentang Imam Syafi'i fima yata'allaq bimakani maulidih, yaitu yang berkaitan berkaitan dengan tempat beliau lahir di mana ya. Ada 3 pendapat menurut Yaqut Al-Hamawi tentang di mana Imam Syafi'i lahir. Jadi ada 3 perbedaan. Yang paling masyhur Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, di Ghazah. Ada lagi nanti ya lahir di Askolan, ada lagi yang bilang lahirnya di Yaman. Mana yang benar? Nanti di episode berikutnya ya. Insyaallah kita ngaji lanjut lagi malam Kamis depan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.